Saya menanggapi kasus ini pertama dari kasus awal. Kasus awal, penyidik dalam melakukan tindakan penyidikan harus berpedoman pada kaidah-kaidah penyidikan yang terdefinisi di dalam hukum acara pidana. Penyidikan itu apalah? Adalah serangkaian upaya penyidik yang dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang untuk membuat terang suatu peristiwa. Setelah terang peristiwanya, pidana apa bukan? Kalau pidana, mencari siapa pelakunya dengan bukti yang ada. Mari kita ukur yang ada. Bukan tertangkap tangan. Awalnya itu bukan tertangkap tangan. Tanggal 27 kejadian, ditangkap 30 ya? 31. Tidak tertangkap tangan, berarti tidak boleh ditangkap begitu saja. Harus ada 2 alat bukti dulu, baru bisa ditangkap yang 9 itu. Ya 9 ya? 8 atau berapa itu? 8. Ya ini tidak, ujuk-ujuk ditangkap. Nah itu saya kira udah dikoreksi oleh Pak Beni, itulah letak kesalahan pertama. Jadi tanpa melakukan mencari alat bukti dulu, langsung ditangkap 8. Setelah ditangkap 8, tidak boleh 8 ini ditangkap baru dicari alat buktinya. Nah ini jangan terjadi lagi seperti ini. Polisi ini luas se-Indonesia, baik di Polsek maupun sampai ke markas besar. Ini pengalaman yang berharga. Demi cintaku pada Polri, kita kembali kepada kaidah penyidikan. Kumpulkan alat bukti dulu, baru tangkap pelakunya. Di mana mencari alat bukti? Ingat pelajaran Pak Beni Mamoto. Di segitiga, triangle evidence. TKP, tersangka, barang bukti dikumpulkan di situ. Disitulah akan didapat. Nah kemudian setelah itu, baru dianalisa semua alat bukti yang ada. Kenapa? Keterangan saksi mau 1000 itu tidak ada harganya tanpa didukung alat bukti yang lain. Apalagi di antara 1000 saksi tadi ada 10 yang berbeda. 990 mengatakan kuning, 10 mengatakan hitam. Maka keterangan saksi itu lemah. Harus di downgrade dia. Tetapi kalau didukung alat bukti lain, misalnya ada potret atau ada video, baru dilihatkan, oh betul ternyata yang benar yang 10 orang ini hitam itu bukan kuning. Jadi jangan terlalu percaya dengan keterangan saksi, harus didukung alat bukti lain. Karena apa? Saksi 1000 bisa bohong, kita bisa aja di ruangan ini kompak. Itu potret siapa? Kita katakan itu potretnya Datuk Maharajo gitu di sana. Nah, taunya potret Datuk Karni. Tapi kita ngomong di luar lain semua. Nah, jadi bisa kompak dalam kebohongan. Jadi hati-hati dengan keterangan saksi. Kemudian untuk bukti juga keterangan itu harus bersesuaian. Tidak cukup, oh ini udah cukup alat buktinya, mulai dari pengakuan terdakwa kemudian sampai dengan paling atas keterangan saksi, jumlahnya udah 5 lengkap. Tidak bisa, ada syaratnya lagi. Syaratnya apa? Didapatkan secara sah. Keterangan saksi tidak boleh didapatkan dengan pemaksaan, dengan melanggar HAM nggak boleh, dengan didikte nggak boleh. Kemudian harus bersesuaian. Bisa saja keterangan saksi ada, pisem ada. Kayak kasus ini pisemnya ada. Tapi hakul yakin bahwa pisemnya itu tidak mungkin menyebut pembunuhnya adalah ABC. Tidak. Pemerkosanya adalah ABC. Tidak. Pisem itu baru kuat manakala ada alat bukti saintifik. Dilaborat dulu, oh ini spermanya Peggy. Ini spermanya si A, B, C. Berarti 8 sperma atau berapa. Jadi kalau hanya pisem aja, pisem tuh nggak bisa ngomong dia tanpa didukung lain. Dengan ahli, keterangan ahli tidak mungkin ngomong bahwa pelakunya itu adalah A, B, C. Tidak. Dia hanya menjawab hal-hal yang sesuai dengan keilmuannya
yang berlaku universal. Misalnya yang dimaksud dengan bersama-sama adalah, kemudian yang dimaksud dengan luka berat adalah, itu keterangan ahli. Jadi tidak bisa dia berdiri sendiri, harus digatuk ke bahasa Jawa itu dengan alat bukti yang lain. Nah ini karena lagi sedang pra peradilan. Jangan bangga dulu penggugat dengan alat bukti yang lain, dengan alat bukti. Demikian juga Polri, jangan bangga dulu dengan kebanyakan alat bukti yang dikemukakan, sudah lengkap. Jadi mari kita lihat, kita uji ini untuk bersama-sama ya nantinya. Kemudian berikut lagi apa kekeliruannya? Pak Beni sudah katakan, Kapolri sudah katakan secara resmi, disampaikan oleh Wakapolri dalam yudisium PTIK baru-baru ini. Kelemahan daripada penyidikan di Cirebon adalah saintifik yang tidak dilakukan. Itu Kapolri yang ngomong. Nggak bisa Wakapolri membantah, apalagi Kadip Humas, apalagi Susno membantahnya, nggak mungkin. Dan inilah obat yang disampaikan Kapolri. Itu bukan Kapolri tidak cinta pada Polri, saking cintanya Kapolri dia jelaskan. Nah kelemahannya itu memang kenapa 6 CCTV yang sudah disita itu tidak dibuka? Handphone sampai hari ini tidak dibuka. Padahal handphone itu bisa ngomong. CCTV tidak dibuka sampai hari ini. Lah, aneh bin ajaibnya, Pak Jaksa menerima saja. Lebih hebat lagi, Pak Hakim manut saja diputus, padahal perkara ini ancaman hukumannya mati. Dan dia berani menjatuhkan hukuman seumur hidup. Di mana Pak Hakim ini? Mudah-mudahan dengar acara ini Pak Karni. Siapa hakimnya? Siapa hakim anggota? Dosa Anda kalau ini ternyata tidak benar. Kemudian hakim banding. Gitu juga. Mantuk-mantuk diputus juga. Hakim kasasi Sami Mawon. Tolong Komisi Yudisial, awasi ini hakim. Komisi Kejaksaan, awasi itu kejaksaan. Ini pil pahit, nggak enak didengar. Tapi demi kebaikan bangsa ini, jangan memuji-muji institusi saya. Jangan. Saya sama Pak Bini marah. Kalau salah, katakan salah. Kalau benar, katakan benar. Kalau salah, apa salahnya? Perbaiki. Itu bentuk kecintaan. Kapolri sendiri sudah mengatakan, sahabat saya adalah orang yang berani mengkritik Polri. Jadi bukan orang yang berani memuja-muja. Pujaan itu racun. Nah, mari kita lihat sekarang sedang berjalan pada penyidikan.